Pernahkah kalian membayangkan, rasa penasaran yang kalian anggap remeh, justru menjadi tiket sekali jalan menuju dimensi yang tidak seharusnya disentuh manusia? Parangtritis bukan sekadar ombak yang menghantam karang, atau deretan warung jagung bakar di sepanjang pesisir Yogyakarta. Di balik kabut tipis yang menyelimuti tebing-tebing karang raksasa Parangupit, terdapat sebuah titik nadi mistis yang paling dijaga, sebuah tempat bernama Goa Langse. Ini bukan tempat wisata biasa. Ini adalah tempat di mana para pencari jati diri dan penganut laku spiritual bersujud di kaki penguasa Laut Selatan. Namun, bagi Bagus, seorang fotografer urban exploration berusia 28 tahun, yang besar dengan logika teknologi dan lensa kamera, semua cerita tentang gerbang gaib hanyalah bumbu penyedap untuk mendapatkan konten yang viral. Bagus berdiri di tepi tebing yang menjulang ratusan meter di atas permukaan laut. Angin kencang Samudra Hindia menerpa wajahnya, membawa aroma garam yang pekat dan sesuatu yang lain, bau tanah basah yang dingin. Dia membetulkan tali ranselnya yang berisi peralatan kamera seharga puluhan juta, merasa bahwa hari ini adalah hari di mana dia akan membuktikan bahwa kemistisan Goa Langse bisa ditaklukkan oleh lensa digital. Di matanya, tebing vertikal yang hanya bisa dituruni dengan tangga bambu rapuh dan akar pohon yang mencuat itu hanyalah sebuah tantangan fisik, bukan sebuah ujian nyawa. Warga lokal sudah memperingatkannya. Juru kunci bahkan sempat menahan langkahnya dengan tatapan mata yang kosong sembari berbisik bahwa hari ini bukan hari untuk tamu tak diundang. Namun, Bagus hanya tersenyum tipis. Dia tidak percaya pada hari baik atau hari buruk. Dia hanya percaya pada frame gambar yang sempurna. Saat dia mulai menuruni pijakan demi pijakan yang licin di dinding tebing, dia tidak menyadari bahwa setiap meter dia turun, dia sebenarnya sedang melangkah keluar dari dunia manusia. Langit yang semula jingga keemasan, tiba-tiba berubah menjadi ungu gelap yang mencekam, seolah alam semesta sedang bersiap untuk menutup pintu keluar baginya. Di bawah sana, mulut goa itu menganga lebar seperti rahim raksasa yang gelap, menunggu mangsa yang datang dengan kesombongan. Bagus mengaktifkan kamera videonya, mulai merekam langkah-langkah awalnya menuju kegelapan, tanpa tahu bahwa itu adalah rekaman terakhir yang akan pernah terlihat normal oleh mata manusia. Karena di balik kegelapan Goa Langse, waktu tidak lagi berjalan searah. Langkah kaki Bagus akhirnya menyentuh lantai goa yang basah dan licin, tepat saat sisa cahaya matahari di ufuk barat terhisap habis oleh garis laut. Suasana di dalam Goa Langse seketika berubah. Suara deburan ombak yang tadinya memekakkan telinga di luar, kini terdengar sangat jauh, teredam oleh dinding-dinding batu purba yang seolah-olah bernapas. Bagus menyalakan headlamp miliknya, membelah kegelapan pekat yang terasa lebih padat dari malam biasanya. Aroma dupa dan kembang melati yang tadinya samar, kini menyeruak hebat, menusuk hidung hingga membuatnya sedikit pening. Namun bukannya mundur, ambisi Bagus justru semakin membuncah. Dia mulai mengatur tripod, mengarahkan lensa kameranya ke sudut-sudut goa yang dipenuhi stalaktit tajam yang meneteskan air ke permukaan kolam-kolam alami. Ini dia, konten emas, gumamnya pelan. Suaranya bergema aneh, seperti ada ribuan bisikan yang menyahut dari lorong-lorong gelap di belakangnya. Dia mulai berjalan lebih dalam, melewati area yang biasanya digunakan untuk bersemedi, hingga ia sampai di sebuah celah sempit yang tidak tercantum dalam peta eksplorasi manapun. Logikanya berkata berhenti, namun ada dorongan magnetis yang sangat kuat di dadanya, seolah-olah jantungnya ditarik oleh sesuatu yang ada di balik celah tersebut. Saat dia merayap masuk, suhu udara merosot tajam hingga embun napasnya terlihat jelas di depan mata. Tiba-tiba, keheningan itu pecah, bukan oleh suara binatang malam, melainkan alunan gamelan Jawa yang sangat halus, sangat presisi, dan sangat merdu. Suara itu bukan berasal dari kejauhan, melainkan seolah-olah dimainkan tepat di samping telinganya. Bagus terdiam kaku, tangannya yang memegang kamera mulai gemetar hebat. Dia mencoba menyalakan layar viewfinder untuk memastikan apa yang ada di depannya. Namun layar itu hanya menampilkan noise statis berwarna abu-abu, diikuti oleh simbol baterai yang berkedip merah dan mati total dalam hitungan detik. Di tengah kegelapan total,
Tanpa cahaya headlamp yang tiba-tiba redup, Bagus menyadari satu hal yang membuat darahnya membeku. Dia tidak lagi mencium bau laut, melainkan bau parfum bangsawan kuno yang sangat wangi. Dan di depan sana, di ujung kegelapan yang seharusnya buntu, muncul seberkas cahaya hijau zamrud yang mulai menerangi sosok bayangan tinggi yang sedang berdiri menunggunya dengan tangan terbuka. Bagus ingin berteriak, namun tenggorokannya terkunci rapat, seolah udara di dalam goa itu telah berubah menjadi cairan yang menyesakkan paru-parunya. Dia sadar, dia bukan lagi seorang pengunjung, melainkan seorang tawanan. Tubuh Bagus mendadak kaku. Otot-ototnya seakan terkunci oleh hawa dingin yang tidak masuk akal, sementara matanya terbelalak menatap cahaya hijau zamrud yang semakin terang benderang di ujung lorong. Cahaya itu tidak berpendar seperti lampu elektrik, melainkan berdenyut layaknya detak jantung yang hidup, menyinari dinding-dinding goa hingga tekstur batu karang itu tampak seperti daging yang bergetar. Bagus berusaha mundur, namun kakinya terasa tertanam dalam di lantai goa yang berubah menjadi lunak seperti lumpur hisap. Suara gamelan yang tadinya sayup, kini berubah menjadi orkestra agung yang memenuhi seluruh rongga kepalanya, menciptakan resonansi yang membuat tulang tengkoraknya bergetar hebat. Di tengah denyut cahaya hijau itu, sosok bayangan yang tadi berdiri mulai melangkah maju dengan gerakan yang sangat anggun, seolah-olah ia tidak menginjak bumi, melainkan melayang di atas permukaan udara yang tipis. Setiap langkah sosok itu diikuti oleh kemunculan kabut putih tebal yang membawa aroma bunga kamboja busuk bercampur dengan wangi melati yang sangat segar, sebuah kontradiksi aroma yang membuat perut Bagus mual hebat. Ketakutan yang belum pernah ia rasakan seumur hidup mulai merayap dari ujung kaki hingga ke ubun-ubun saat ia menyadari bahwa bayangan itu bukan lagi sekadar siluet, melainkan sesosok wanita dengan pakaian kerajaan Jawa yang sangat megah. Kain jariknya berwarna hijau tua dengan sulaman benang emas yang berkilau terkena cahaya gaib. Wajah wanita itu masih Tertutup kabut, namun sepasang matanya terlihat bersinar redup di balik kegelapan, mengunci pandangan Bagus hingga ia tak mampu berkedip sedikit pun. Bagus mencoba meraba saku celananya, mencari ponsel atau korek api, apa saja untuk menciptakan api manusia. Namun tangannya hanya menyentuh permukaan kulitnya yang sudah mati rasa. Tiba-tiba, suara gamelan berhenti seketika, menyisakan kesunyian yang jauh lebih mengerikan daripada suara apapun di dunia ini. Dalam keheningan mutlak itu, terdengar suara bisikan lembut, namun berwibawa, yang seolah datang dari segala arah. Kau datang membawa mata kaca untuk mencuri rahasia kami, anak manusia. Bagus merasakan tekanan udara di dalam goa meningkat drastis, menyumbut telinganya hingga terasa ingin pecah. Ia mencoba membuka mulut untuk meminta maaf atau memohon ampun, namun yang keluar dari tenggorokannya hanyalah suara parau yang tak bermakna. Cahaya hijau itu meledak dalam satu denyutan terakhir, membutakan penglihatannya secara total. Dan saat itulah, Bagus merasakan ribuan tangan dingin yang tak terlihat, mulai menarik tubuhnya ke dalam celah batu yang seharusnya tidak cukup untuk dimasuki manusia. Menyeretnya masuk ke dalam inti bumi, di mana waktu dan ruang hanyalah sebuah ilusi yang hancur berantakan. Ia tidak lagi berada di Goa Langse. Ia sedang ditarik menuju dasar samudra yang paling dalam tanpa sempat menarik napas terakhirnya. Kesadaran Bagus seolah terlempar ke dalam ruang hampa, di mana gravitasi tidak lagi berlaku. Dia tidak lagi merasakan dinginnya lantai batu, melainkan sensasi aneh seolah tubuhnya sedang dilarutkan ke dalam cairan kental yang hangat namun mencekik. Saat penglihatannya yang sempat buta akibat ledakan cahaya hijau mulai pulih, Bagus menyadari bahwa dia tidak lagi berada di dalam Goa Langsa yang sempit. Dia kini berdiri di sebuah aula raksasa yang tidak memiliki ujung, di mana pilar-pilarnya terbuat dari kristal hitam yang memantulkan bayangan ribuan wajah manusia yang sedang menangis tanpa suara. Langit-langit ruangan itu bukanlah batu, melainkan permukaan air laut yang luas, di mana paus-paus raksasa melintas di atas kepalanya seolah langit adalah samudra yang terbalik. Bagus mencoba melihat tangannya, namun yang ia lihat hanyalah gumpalan asap hitam yang perlahan memadat kembali menjadi bentuk daging. Di ujung aula, di atas singgasana yang dipahat dari tulang karang putih, wanita berbaju hijau itu duduk dengan tenang, menatapnya dengan mata yang tidak memiliki pupil,
hanya ada pusaran air laut yang dalam di sana. Sosok itu tidak bergerak, namun tekanan auranya membuat Bagus jatuh berlutut hingga tulang keringnya berbunyi retak di atas lantai kristal. 3 hari, bisik suara itu, meski bibir sang wanita tetap terkatup rapat. Suara itu bergema di dalam sumsum tulang Bagus. 3 hari di duniamu adalah selamanya di sini, dan kau telah menukar nyawamu hanya untuk sekadar gambar yang akan dilupakan manusia dalam sekejap. Bagus merasakan paru-parunya mulai terisi air garam secara ajaib, membuatnya terbatuk-batuk hebat hingga mengeluarkan cairan biru metalik dari mulutnya. Dia mencoba meraih kamera DSLR yang entah bagaimana masih menggantung di lehernya. Namun lensa kamera itu kini telah berubah menjadi mata manusia yang terus berkedip ketakutan. Ketakutan Bagus mencapai puncaknya ketika dia menoleh ke belakang dan melihat bayangan dirinya sendiri sedang berdiri menjauh, berjalan menuju pintu keluar yang perlahan tertutup, meninggalkannya sendirian di dalam keagungan yang mengerikan itu. Dia menyadari bahwa yang akan pulang nanti mungkin adalah tubuhnya, tapi jiwanya telah dipaku di dasar aula ini sebagai koleksi baru sang ratu. Di tengah keputusasaan itu, sang wanita bangkit dari singgasananya. Setiap langkahnya menciptakan riak air di lantai kristal, dan saat dia mendekat, wajah cantik yang semula mempesona itu perlahan retak, memperlihatkan rahang tengkorak yang dipenuhi lumut laut dan gigi-gigi tajam yang siap membisikkan sebuah perjanjian berdarah yang tidak akan pernah bisa dibatalkan oleh doa apapun. Sosok agung itu kini berdiri tepat di hadapan Bagus, hanya terpaut beberapa inci, hingga aroma bunga Kamboja yang membusuk bercampur wangi dupa memenuhi rongga pernapasannya, membuat setiap tarikan napas terasa seperti menelan duri. Wajah wanita itu, yang tadi tampak retak, kini berubah kembali menjadi sangat cantik. Namun kecantikan itu terasa palsu dan tajam, seperti porselen yang bisa menyayat kulit hanya dengan dipandang. Tanpa menyentuh, Bagus merasakan jari-jari dingin yang tak terlihat mulai menggerayap di sepanjang lehernya, mencengkram nadinya hingga detak jantungnya terdengar seperti tabuhan genderang perang di telinganya sendiri. Sang ratu membungkuk, membisikkan kata-kata dalam bahasa yang tidak pernah didengar manusia. Namun anehnya, Bagus memahami setiap maknanya seolah kata-kata itu dipahat langsung ke dalam otaknya. Banyak yang datang membawa sombong, namun kau datang membawa mata yang ingin menelanjangi kerajaanku. Tiba-tiba, aula kristal itu bergetar hebat saat suara tawa yang tak terhitung jumlahnya meledak dari balik pilar-pilar hitam. Ribuan sosok bayangan tanpa wajah mulai muncul dari balik kegelapan. Mereka adalah para pengabdi yang terjebak, memakai pakaian dari berbagai zaman yang sudah compang-camping, namun tetap bergerak kaku mengikuti irama gamelan yang kembali bergema. Bagus melihat seorang pria dengan pakaian pendaki modern berdiri di pojok ruangan, matanya kosong dan dari mulutnya keluar air laut yang tak henti-hentinya mengalir. Dia menyadari bahwa pria itu adalah orang hilang yang beritanya viral setahun lalu. Ketakutan yang melumpuhkan itu berubah menjadi keputusasaan murni. Saat sang ratu mengulurkan tangannya yang putih pucat, di telapak tangannya terdapat sebuah batu zamrud kecil yang berdenyut, layaknya jantung manusia. Makan ini, atau kau akan menjadi bagian dari pilar-pilar bisu ini selamanya. Perintahnya dengan nada yang begitu dingin, hingga udara di sekitar Bagus membeku menjadi kristal es. Bagus tahu, menelan batu itu berarti menyerahkan kemanusiaannya. Namun, melihat bayangan para pengabdi yang mendekat dengan jari-jari yang panjang dan kuku yang tajam, dia tidak memiliki pilihan lain. Dengan tangan gemetar hebat, dia meraih batu hijau itu, merasakannya berdenyut panas di telapak tangannya. Dan saat benda itu menyentuh lidahnya, seluruh dunianya meledak dalam rasa sakit yang membakar setiap sel sarafnya, mengirimkan gelombang trauma yang akan menghantui setiap keturunannya kelak. Di saat itulah, dia melihat sekilas kalender di dunianya yang terus berputar cepat, melewati hari pertama hilangnya dia, menuju hari kedua di mana tim SAR mulai putus asa. Sementara di sini, penderitaannya baru saja dimulai. Rasa sakit yang membakar dari batu zamrud itu perlahan berubah menjadi sensasi dingin yang melumpuhkan, merayap dari kerongkongan hingga ke pusat saraf Bagus.
Pandangannya mulai memudar, namun indera pendengarannya justru menajam berkali-kali lipat. Dia bisa mendengar suara ombak di permukaan samudra yang bermil-mil jauhnya di atas kepala, bercampur dengan rintihan ribuan jiwa yang terjebak di dalam dinding aula. Sang ratu tersenyum, sebuah senyuman yang lebih mirip seranggai pemangsa saat dia melihat kulit Bagus perlahan berubah warna menjadi pucat kebiruan, persis seperti mayat yang tenggelam terlalu lama. Sekarang, kau bisa melihat apa yang tidak bisa dilihat oleh lensa kacamu, bisik sang ratu sembari mengibaskan selendang hijaunya yang panjang. Seketika, dinding-dinding aula kristal itu menjadi transparan, memperlihatkan pemandangan bawah laut yang mengerikan. Ribuan kerangka manusia yang terikat pada akar-akar karang raksasa, mata mereka masih bersinar hijau, terjebak dalam siklus pengabdian abadi. Bagus menyadari bahwa batu yang ditelannya adalah sebuah jangkar gaib yang mengikat jiwanya pada tahta Laut Selatan. Dia mencoba berteriak, namun yang keluar dari mulutnya adalah untayan doa dalam bahasa Jawa kuno yang sangat fasih, bahasa yang sama sekali tidak pernah dia pelajari di dunia nyata. Tubuhnya mulai bergerak di luar kendali, dipaksa untuk bersujud dengan dahi menyentuh lantai kristal yang dingin setiap kali sang ratu melangkah. Di tengah siksaan fisik dan mental itu, Bagus melihat sebuah penglihatan di lantai kristal. Dia melihat wajah ibunya yang sedang menangis di bibir pantai Parangtritis, memegang foto dirinya sementara tim SAR mulai melipat tenda pencarian di hari kedua. Dia ingin menggapai bayangan itu, namun tangan gaib sang atu mencengkram rahangnya, memaksa Bagus untuk terus menatap ke arah kegelapan tak berujung di belakang singgasana. Jangan melihat ke belakang, anak manusia. Di sini kau adalah saksi agungku. Kau akan mencatat setiap nyawa yang akan kutarik setelah ini, ucap sang ratu dengan suara yang bergetar seperti gempa bawah laut. Bagus merasakan memorinya tentang dunia luar mulai terkikis, nama-nama temannya, warna langit siang hari, bahkan rasa makanan favoritnya perlahan lenyap, digantikan oleh pengetahuan tentang ritual-ritual kuno dan rahasia pasang surut air laut yang mematikan. Dia menyadari bahwa dia sedang dipersiapkan bukan untuk dibunuh, melainkan untuk menjadi perantara, sebuah corong bagi kehendak sang ratu yang ingin menyampaikan pesan peringatan kepada dunia manusia yang sudah mulai melupakan batasan dan rasa hormat pada alam gaib. Detik demi detik berlalu dalam keabadian yang menyakitkan, sementara di dunia atas, namanya mulai tercatat sebagai orang hilang yang kemungkinan besar telah ditelan ganasnya ombak pantai selatan. Memasuki hari ketiga dalam hitungan dimensi gaib, Bagus merasa identitasnya hampir habis terkikis, menyisakan kekosongan yang hanya diisi oleh suara deburan ombak yang bergema di dalam tengkoraknya. Sang ratu kini berdiri di atas balkon aula yang menghadap ke sebuah jurang bawah laut yang tak berdasar, tempat di mana cahaya hijau zamrud berasal. Ia mengisyaratkan Bagus untuk mendekat, dan dengan gerakan kaku seperti boneka yang digerakkan benang tak terlihat, Bagus melangkah maju hingga ujung jurang. Di sana, ia melihat pemandangan yang menghancurkan nalar, sebuah kota kuno yang megah, namun seluruhnya terbangun dari sisa-sisa kapal karam dan harta karun dari berbagai abad yang hilang ditelan Samudra Hindia. Lihatlah keangkuhan bangsamu yang mencoba menaklukkan wilayahku dengan besi dan api, hanya untuk berakhir sebagai hiasan di dasar istanaku. Suara sang ratu terdengar pedih namun penuh kuasa. Tiba-tiba, sang ratu memegang tengkuk Bagus dan menekannya hingga wajah pria itu berada tepat di atas pusaran cahaya hijau di jurang tersebut. Penglihatan Bagus meledak. Ia melihat rentetan bencana yang akan datang, ombak raksasa yang menyapu pesisir, dan tanah yang terbelah akibat kemarahan alam yang selama ini dieksploitasi tanpa ampun. Ia melihat dirinya sendiri berada di tengah kekacauan itu, bukan sebagai korban, melainkan sebagai pembawa pesan yang berteriak, namun suaranya diredam oleh gemuruh badai. Waktumu hampir habis di sini, namun kau tidak akan pulang sebagai manusia. Yang sama, bisik sang ratu tepat di telinganya. Bagus merasakan batu zamrud di dalam perutnya berdenyut kencang,
memancarkan panas yang luar biasa hingga kulit dadanya tampak bercahaya hijau dari dalam. Sang ratu kemudian mengambil sebuah keris kecil yang bilahnya terbuat dari taring ikan hiu purba dan menggores telapak tangan Bagus, membiarkan darah merahnya bercampur dengan cairan biru metalik yang kini mengalir di nadinya. Darahmu telah terikat dengan kerajaanku. Jika kau berkhianat, laut akan menjemputmu dimanapun kau berada, bahkan di tanah kering sekalipun. Bagus merasakan kesadarannya mulai tersedot kembali ke dalam pusaran gelap, seolah-olah ia sedang jatuh bebas dari ketinggian ribuan kaki. Ia mendengar suara gamelan yang memekakkan telinga untuk terakhir kalinya, sebelum segalanya menjadi sunyi senyap dan dingin yang membeku mulai menusuk sumsum tulangnya, menandakan bahwa proses pemulangan paksa jiwanya ke alam manusia telah dimulai dengan harga yang sangat mahal. Bagus tidak lagi merasa takut, ia hanya merasakan kesedihan yang tak terhingga. Karena ia tahu bahwa mulai saat ini, setiap kali ia memejamkan mata, yang akan ia lihat hanyalah singgasana hijau di dasar samudra yang menantinya kembali. Proses pemulangan itu terasa seperti tubuhnya ditarik paksa melalui celah jarum yang sangat sempit. Bagus merasa setiap persendiannya lepas dan dipasang kembali dalam posisi yang salah. Di tengah kegelapan transisi itu, ia tidak lagi berada di aula kristal, melainkan melayang di sebuah lorong air yang berputar kencang, sebuah lubang cacing bawah laut yang menghubungkan istana gaib dengan dunia nyata. Di sekelilingnya, wajah-wajah pucat para penghuni Laut Selatan tampak mengintip dari balik pusaran air, membisikkan kata-kata pamit yang terdengar seperti kutukan. Tiba-tiba, tekanan air yang menyesakan itu hilang, digantikan oleh rasa sesak oksigen yang membakar paru-parunya. Bagus tersentak sadar, namun matanya belum bisa terbuka. Ia merasakan permukaan dingin dan kasar di bawah tubuhnya, batu karang Goa Langse. Indranya yang telah berubah menangkap getaran suara dari jarak jauh. Itu bukan lagi gamelan, melainkan suara langkah kaki sepatu but barat dan frekuensi radio yang statis. Kosong, di sektor ini tetap nihil. Suara itu terdengar sangat kasar di telinga Bagus yang kini terbiasa dengan kesunyian samudra. Ia mencoba menggerakkan jarinya, namun tangannya terasa berat seperti bongkahan timah. Di dalam perutnya, batu zamrud pemberian sang ratu bergetar hebat setiap kali ada manusia yang mendekat, seolah-olah benda itu menolak keberadaan energi manusia biasa. Bagus mencoba membuka mulut untuk berteriak, namun yang keluar hanyalah desisan pelan yang menyerupai suara ombak yang Pecah di celah karang. Ia menyadari bahwa meski tubuhnya sudah berada di tanah manusia, frekuensi jiwanya masih tertinggal di kedalaman. Tiba-tiba, sebuah cahaya senter yang sangat terang menyambar wajahnya. Bagus ingin memalingkan muka, namun matanya yang kini memiliki selaput tipis transparan justru menatap lurus ke arah cahaya itu tanpa berkedip. "Komandan, ada pergerakan di dekat celah buntu, cepat ke sini!" Teriakan itu memicu reaksi instan di kepala Bagus. Informasi tentang siapa saja yang datang, apa niat mereka, dan seberapa besar dosa yang mereka bawa terhadap alam, tiba-tiba mengalir masuk ke otaknya seperti data digital. Dia tidak lagi melihat manusia sebagai sosok fisik, melainkan sebagai gumpalan energi yang redup. Saat tim SAR pertama kali menyentuh bahunya, Bagus merasakan sengatan listrik yang hebat yang membuat relawan itu terpental mundur dengan wajah pucat pasi. Bagus menyadari satu hal yang mengerikan. Dia telah menjadi benda terkutuk yang hidup, sebuah jembatan antara dua dunia yang seharusnya tidak pernah bersentuhan, dan misinya untuk menyampaikan pesan rahasia sang ratu baru saja dimulai dengan harga kewarasannya sendiri. tubuh Bagus menggeliat kaku di atas tanah Goa Langse yang lembab, seperti seekor ikan yang dipaksa bernapas di daratan kering. Tim SAR yang tadi terpental kini kembali mendekat dengan ragu, dipimpin oleh seorang pria paruh baya yang mengenakan surjan dan blangkon, sang juru kunci. Begitu mata sang juru kunci bertemu dengan Bagus yang berselaput hijau pucat, pria tua itu langsung jatuh bersimpuh dan melakukan sembah sembari bergumam pelan, "Nyuwun ngapunten, Kanjang, nyuwun ngapunten." Relawan lain tampak bingung, namun mereka segera mengangkat tubuh Bagus yang terasa sangat dingin, sedingin es yang tidak pernah mencair. Bagus tidak memberikan respons manusiawi.
dia hanya menatap langit-langit goa, seolah-olah dia bisa melihat menembus ribuan ton batu menuju dasar samudra. Saat mereka membawanya keluar dari mulut goa menuju tebing, angin laut selatan menyambutnya dengan gemuruh yang dahsyat, seolah ombak sedang bersorak merayakan kepulangannya. Bagus merasakan setiap pori-porinya merindukan air, dan setiap kali kulitnya terkena cahaya bulan, muncul sisik-sisik halus transparan yang menghilang dalam sekejap. Di dalam tandu, Bagus mulai membisikkan sesuatu, namun itu bukan bahasa manusia. Suaranya terdengar seperti gesekan dua batu karang di bawah tekanan air yang dalam, membuat para relawan yang memikulnya merasa mual dan pusing mendadak. Sesampainya di ambulans yang menunggu di atas tebing, peralatan medis elektronik di dalam mobil tersebut langsung mengalami gangguan. Fungsi monitor detak jantung menampilkan garis zigzag yang tidak beraturan, dan lampu interior berkedip-kedip mengikuti ritme denyut batu zamrud di dalam perut Bagus. Juru kunci mendekat ke telinga Bagus dan berbisik, "Nak, lepaskan apa yang bukan milikmu, atau kau akan habis dimakan dari dalam." Bagus perlahan menoleh, lehernya berbunyi krek yang mengerikan, dan untuk pertama kalinya, dia berbicara dalam bahasa manusia, namun dengan suara yang ganda. Dia tidak meminta dilepaskan, dia meminta didengarkan. Di saat itulah, semua kaca jendela ambulans retak secara bersamaan, dan bau wangi melati yang sangat menyengat memenuhi kabin, menutup akses oksigen hingga para petugas medis jatuh pingsan satu persatu, meninggalkan Bagus dan sang juru kunci dalam keheningan mistis di tengah malam yang mencekam. Bagus menyadari bahwa perjalanannya kembali ke peradaban hanyalah awal dari teror yang sesungguhnya, karena dia bukan lagi membawa pulang dirinya sendiri, melainkan membawa serta kehadiran Sang Ratu ke tengah-tengah dunia manusia yang tidak siap. Ambulans itu kini menjadi ruang kedap suara yang terisolasi dari dunia nyata, di mana waktu seolah berhenti berdetak di bawah dominasi energi biru metalik yang memancar dari tubuh Bagus. Sang juru kunci tetap terjaga, jemarinya yang gemetar memegang tasbih kayu sambil terus merapalkan doa-doa kuno untuk membentengi jiwanya dari aura Sang Ratu yang memenuhi kabin. Bagus perlahan bangkit dari tandu dengan gerakan yang tidak alami. Punggungnya melengkung secara ekstrim hingga terdengar suara tulang yang bergeser, namun ia tidak menunjukkan rasa sakit sedikit pun. Di luar ambulans, kerumunan relawan dan warga hanya bisa melihat kendaraan itu bergoyang hebat seolah-olah dihantam ombak besar dari dalam, sementara kabut tebal berwarna hijau mulai keluar dari sela-sela pintu mobil. Bagus mendekatkan wajahnya ke kaca jendela yang retak, dan di sana ia melihat bayangan dirinya sendiri, bukan sebagai manusia, melainkan sebagai sosok tinggi besar dengan jubah kerajaan yang compang-camping namun tetap berkilau. 3 pesan, suara Bagus menggema, memecah kesunyian ambulans dengan frekuensi yang membuat gendang telinga sang juru kunci mengeluarkan darah. Pesan pertama, tanah yang kalian injak adalah milik yang bernafas di bawah air. Pesan kedua, setiap inci yang kalian curi dari laut akan dibayar dengan nyawa di daratan. Dan pesan ketiga, Bagus terdiam, matanya yang berselaput kini memancarkan cahaya zamrud yang begitu terang hingga membakar bayangannya sendiri di kaca. Tiba-tiba, pintu belakang ambulans terlempar terbuka dengan kekuatan yang luar biasa, menghantam udara malam dengan dentuman keras. Bagus melangkah keluar bukan dengan kaki, melainkan seolah-olah ia ditarik oleh benang-benang gaib menuju bibir tebing. Orang-orang yang melihatnya berteriak ketakutan, namun mereka tidak bisa mendekat karena udara di sekitar Bagus mendidih dan berbau belerang. Juru kunci berteriak dari dalam ambulans, "Jangan biarkan dia melihat ke arah samudra!" Namun terlambat. Bagus sudah berdiri tepat di tepi jurang, menatap lurus ke arah cakrawala laut selatan yang sedang dilanda badai aneh di tengah malam buta. Di sana, di antara gulungan ombak setinggi gedung, Bagus melihat ribuan mata hijau yang menatapnya balik, menunggu perintah untuk merangsek ke daratan. Bagus merentangkan tangannya lebar-lebar,
membiarkan tubuhnya yang kini lebih mirip mayat hidup diselimuti oleh petir yang menyambar dari langit hitam. Ia menyadari bahwa tubuh manusianya hanyalah sebuah antena, sebuah pemancar yang kini sedang menyiarkan frekuensi kehancuran ke seluruh penjuru pesisir Jawa. Ketakutan itu kini berubah menjadi pengabdian mutlak. Bagus tidak lagi ingin diselamatkan, ia hanya ingin menjadi badai itu sendiri. Di kejauhan, sirine peringatan tsunami tiba-tiba berbunyi, meski tidak ada gempa yang terdeteksi, menandakan bahwa pesan itu mulai direspon oleh alam dengan cara yang paling mematikan. Sirine tsunami yang melolong di sepanjang garis pantai Parangtritis menciptakan kepanikan massal. Namun anehnya, air laut tidak surut seperti gejala alam pada umumnya. Sebaliknya, air justru naik dengan tenang namun pasti, merayap melewati batas pasir dan mulai menelan warung-warung di pesisir. Bagus berdiri di puncak tebing bagaikan sebuah monumen kutukan. Tubuhnya yang kurus kering kini memancarkan frekuensi rendah yang membuat hewan-hewan malam di sekitar hutan tebing mati seketika. Tim SAR dan warga yang berada di dekatnya jatuh tersungkur, memegang kepala mereka yang terasa seperti dihantam palu godam setiap kali Bagus menarik napas. Sang juru kunci, dengan sisa-sisa kekuatannya, merangkak keluar dari ambulans dan mencoba meraih kaki Bagus, berteriak bahwa ini bukanlah cara untuk menyampaikan pesan. Namun Bagus sama sekali tidak menoleh. Di dalam pikiran Bagus, dia sedang melihat sebuah petak besar yang terbuat dari aliran energi berwarna biru. Dia melihat kota-kota besar yang gemerlap namun rapuh, dan dia melihat bagaimana akar-akar gaib dari istana sang ratu mulai melilit fondasi gedung-gedung tinggi tersebut. Tiba-tiba, Bagus mencengkram dadanya sendiri dengan kuku yang kini menghitam dan tajam, merobek baju dan kulitnya, hingga memperlihatkan batu zamrud yang tertanam tepat di atas jantungnya. Batu itu berdenyut seirama dengan ombak di bawah sana. Pesan ketiga, bisik Bagus, dengan nada yang begitu tenang, hingga terdengar lebih mengerikan daripada teriakan. Pesan ketiga adalah, waktunya telah habis. Begitu kalimat itu selesai diucapkan, langit di atas pantai selatan terbelah oleh petir hijau yang tidak diikuti suara guntur, melainkan suara tawa ribuan wanita yang bersahutan di angkasa. Bagus kemudian berbalik menatap warga yang ketakutan, namun wajahnya kini tidak lagi memiliki lubang hidung atau telinga. Kulitnya telah menutup sempurna, menjadikannya sosok yang hanya memiliki sepasang mata hijau yang berpijar. Dia melangkah maju, dan setiap tempat yang diinjaknya seketika ditumbuhi lumut laut yang tebal dan berair garam, seolah-olah daratan dipaksa berubah menjadi dasar samudra dalam hitungan detik. Semua orang menyadari bahwa Bagus yang mereka kenal sudah benar-benar mati. Yang berdiri di depan mereka hanyalah sebuah wadah biologis yang digunakan oleh entitas kuno untuk memantau kehancuran dunia manusia dari jarak dekat. Ketakutan itu kini berubah menjadi teror murni saat Bagus mulai mengangkat tangannya ke arah daratan, dan dari dalam tanah yang diinjaknya mulai terdengar suara gemuruh air yang siap meledak keluar seperti mata air yang murka. Di saat itulah, sang juru kunci menyadari bahwa Bagus bukan hanya pembawa pesan, melainkan gerbang itu sendiri yang telah berpindah dari Goa Langse ke dalam tubuh seorang manusia. Dunia medis dan logika manusia benar-benar runtuh ketika tubuh Bagus mulai mengalami transformasi terakhir yang melampaui segala hukum biologi. Kulitnya yang semula pucat kini mengeras, berubah tekstur menjadi seperti karang hitam yang tajam dan berkilau. Sementara dari sela-sela pori-porinya mulai merembes air laut berwarna biru pekat yang tidak pernah berhenti mengalir. Para relawan yang mencoba mendekat terpaksa mundur, karena suhu di sekitar Bagus mendidih, menciptakan uap panas yang berbau amis darah dan belerang. Bagus mengangkat kepalanya ke arah langit, dan dari kerongkongannya keluar suara lengkingan yang frekuensinya mampu memecahkan seluruh kaca kendaraan yang ada di area parkir tebing. Di bawah sana, di permukaan laut yang gelap, muncul sebuah pusaran raksasa yang tidak berputar searah jarum jam, melainkan berlawanan, seolah sedang memutar balik waktu dan takdir. Kalian membangun peradaban di atas luka kami. Suara itu kini tidak lagi keluar dari mulut Bagus,
melainkan bergema langsung di dalam lobus frontal otak setiap orang yang berada di radius 1 kilometer. Bagus mulai berjalan menjauhi tebing, bukan menuju laut, melainkan menuju jalan raya yang mengarah ke pusat kota. Setiap langkahnya meninggalkan jejak kaki berupa genangan air laut yang tidak menguap, dan tanaman di pinggir jalan yang tersentuh jejaknya seketika berubah menjadi kaku dan membatu seperti terumbu karang mati. Sang juru kunci berteriak memohon agar Bagus berhenti, namun Bagus hanya menoleh. Sedikit, memperlihatkan separuh wajahnya yang kini sudah kehilangan bentuk manusia. Mata kanannya telah berubah menjadi mutiara hitam besar yang memancarkan proyeksi masa depan yang mengerikan. Dalam proyeksi itu, terlihat gedung-gedung di Yogyakarta dan Jakarta runtuh bukan karena gempa, melainkan karena fondasi tanahnya berubah menjadi cair dan ditumbuhi hutan rumput laut raksasa yang menghisap nyawa penghuninya. Bagus menyadari bahwa dia bukan lagi tawanan sang ratu, melainkan panglima yang diutus untuk menandai wilayah-wilayah yang akan segera direklamasi oleh gaib samudra. Di dalam dadanya, batu zamrud itu berdenyut semakin kencang, memberikan kekuatan yang memungkinkannya untuk memanipulasi gravitasi di sekitarnya. Mobil-mobil yang terparkir di dekatnya mulai melayang dan terlempar ke jurang hanya dengan lambaian tangannya yang kini berselaput. Kesadaran Bagus yang tersisa hanya mampu menangis di dalam penjara jiwanya sendiri, menyaksikan tangannya sendiri melakukan kehancuran yang tak terbayangkan, sementara suara sang ratu terus berbisik di kepalanya, menjanjikan bahwa setelah semua ini selesai, dia akan diberikan tempat di sebelah singgasana mutiara, sebagai saksi abadi dari kiamat kecil yang dimulai dari pesisir selatan. Bagus bukan lagi korban hilang, dia adalah awal dari akhir yang mereka semua takuti. Malam itu, perbatasan antara dimensi nyata dan gaib benar-benar lebur saat Bagus mulai melangkah memasuki area pemukiman warga di kaki tebing. Kehadirannya membawa hembusan angin laut yang begitu dingin hingga mampu membekukan aliran listrik. Lampu-lampu jalan meledak satu persatu saat ia lewat, meninggalkan kegelapan pekat yang hanya ditembus oleh pendar hijau dari dadanya. Bagus tidak lagi berjalan seperti manusia, melainkan bergerak dengan ritme yang patah-patah. Setiap sendinya mengeluarkan bunyi gemeretak seperti kayu kapal yang hendak pecah dihantam badai. Di belakangnya, air laut yang tadinya hanya merayap di pantai, kini mulai membentuk gelombang setinggi rumah yang mengikuti setiap langkahnya, seolah samudra itu sendiri sedang tunduk pada perintah kaki Bagus. Warga yang panik mencoba melarikan diri menggunakan motor dan mobil, namun mesin kendaraan mereka mati total saat berada dalam radius energi Bagus, membuat mereka terjebak dalam kalapnya ketakutan. Bagus berhenti di depan sebuah musola kecil. Ia menatap bangunan itu dengan tatapan kosong, lalu perlahan ia menyentuh dindingnya. Seketika tembok beton itu ditumbuhi oleh teritip dan kerang-kerang tajam yang tumbuh dengan kecepatan abnormal, hingga bangunan itu runtuh dalam hitungan detik. Di dalam kesadaran Bagus yang terhimpit, ia berteriak minta tolong melihat kehancuran ini. Namun mulut manusianya justru mengeluarkan perintah gaib yang memanggil pasukan lelembut dari dasar palung laut untuk menampakkan diri di daratan. Bayangan-bayangan hitam bersenjatakan tombak karang mulai bermunculan dari balik kabut hijau yang menyertai Bagus. Mulai mengepung wilayah tersebut, seolah sedang melakukan aneksasi wilayah gaib. Sang juru kunci yang terus mengikuti dari jauh, menyadari bahwa Bagus sedang mencari titik jangkar kedua untuk mengunci kutukan ini secara permanen di daratan. Jika Bagus berhasil mencapai sungai besar yang bermuara ke Laut Selatan, maka seluruh aliran air di Tanah Jawa akan terkontaminasi oleh energi sang ratu, mengubah air tawar menjadi racun garam yang mematikan. Bagus mengangkat tangannya ke langit, dan seketika hujan turun, namun bukan air tawar, melainkan hujan air laut yang sangat asin dan kental, membuat mata siapapun yang terkena terasa terbakar. Di tengah kekacauan itu, Bagus melihat sebuah papan nama jalan yang menuju pusat kota, dan dengan seringai yang merobek pipinya, ia mulai berlari dengan kecepatan yang mustahil bagi makhluk darat, meninggalkan jejak kehancuran yang tak menyisakan ruang bagi harapan. Sang ratu telah benar-benar mendarat, dan Bagus adalah ujung tombak yang akan menusuk jantung peradaban manusia malam ini.
Bagus tiba di bibir sungai besar yang membelah daratan, tempat di mana air tawar seharusnya mengalir tenang menuju muara. Namun, kehadirannya mengubah segalanya. Air sungai yang coklat mendadak bergolak hebat, berubah warna menjadi biru pekat yang berpendar dengan jutaan ubur-ubur bercahaya yang muncul entah dari mana. Bagus melangkah ke tengah aliran air, namun ia tidak tenggelam. Ia berdiri di atas permukaan air yang membeku menjadi kristal garam di bawah kakinya. Di dalam perutnya, batu zamrud itu berputar dengan kecepatan tinggi, menciptakan pusaran energi yang menyedot seluruh kehidupan di sekitar sungai. Pohon-pohon bambu di pinggiran sungai mendadak layu dan berubah menjadi putih, kehilangan zat hijaunya dalam sekejap karena terserap oleh aura sang ratu. Inilah nadi kalian, dan mulai malam ini, nadi ini adalah milik kami. Suara itu menggelegar dari langit, bersamaan dengan munculnya sosok raksasa transparan di atas sungai yang menyerupai wajah sang ratu yang sedang murka. Bagus mengangkat kedua tangannya, dan perlahan-lahan aliran sungai mulai berbalik arah. Air sungai yang seharusnya menuju laut, kini mengalir deras menuju hulu, membawa serta kutukan garam dan makhluk-makhluk laut gaib menuju jantung kota. Sang juru kunci yang sampai di tepi sungai hanya bisa terduduk lemas, menyaksikan bagaimana alam diputarbalikan oleh raga seorang fotografer yang dulu hanya ingin mencari viral. Bagus menoleh ke arah hulu, matanya memancarkan sinar hijau yang membelah kegelapan. Malam memberikan navigasi bagi gelombang pasang gaib untuk menghancurkan apapun yang ada di depannya. Di dalam sisa kesadarannya yang paling dalam, Bagus melihat bayangan masa kecilnya bermain di pantai, dan ia menangis. Namun air mata yang keluar bukanlah air mata manusia, melainkan mutiara-mutiara hitam yang jatuh dan tenggelam ke dasar sungai yang kini terkutuk. Ia tahu, dalam beberapa jam ke depan, pesan rahasia itu akan tersampaikan dengan cara yang paling tragis, melalui kepunahan yang merayap dari aliran air yang selama ini menghidupi manusia. Pasukan gaib sang ratu kini mulai merayap naik ke jembatan-jembatan, mengincar siapa saja yang masih terjaga. Sementara Bagus terus melangkah di atas air menuju pusat peradaban, membawa kiamat kecil yang tak terelakkan. Fajar hampir menyingsing, namun matahari seolah enggan menampakkan dirinya, tertutup oleh awan hitam pekat yang berputar-putar di atas pusat kota. Bagus kini telah sampai di jantung peradaban, berdiri di tengah perempatan besar yang biasanya ramai dengan lalu lintas manusia. Tubuhnya bukan lagi raga manusia, ia telah bertransformasi sepenuhnya menjadi pilar karang hidup yang memancarkan cahaya hijau zamrud yang membutakan. Aliran sungai yang berbalik arah tadi kini telah meluap, merendam aspal jalanan dengan air laut yang membawa aroma kematian dan keabadian. Bagus mengangkat wajahnya yang kini tanpa fitur manusia ke arah langit, dan dalam satu hentakan energi yang luar biasa, batu zamrud di dadanya meledak, namun bukan menghancurkan dirinya, melainkan melepaskan gelombang kejut yang mengubah seluruh realitas di radius kota tersebut. Gedung-gedung pencakar langit mulai ditumbuhi oleh koral-koral raksasa, dan udara daratan kini terasa seberat air di kedalaman ribuan palung. Sang ratu menampakkan wujudnya di balik kabut, berdiri di samping Bagus yang kini menjadi monumen bisu. Sebuah jangkar yang selamanya mengunci kota itu dalam dimensi laut selatan. Manusia-manusia yang tersisa tidak mati, namun mereka bertransformasi menjadi penghuni baru yang bernafas dalam air garam, kehilangan ingatan tentang dunia daratan. Misi selesai, pembawa pesanku, bisik sang ratu sembari mengelus kepala karang Bagus. Jiwa Bagus yang asli kini benar-benar telah terserap, menjadi satu dengan detak jantung samudra, meninggalkan sebuah dunia yang kini harus belajar hidup di bawah kekuasaan sang penguasa pantai selatan. Pesan rahasia itu telah disampaikan, bahwa alam tidak akan pernah bisa ditaklukkan, dan mereka yang mencoba mencuri rahasianya akan berakhir menjadi bagian dari rahasia itu sendiri. Kota itu hilang dari peta manusia dalam semalam, menyisakan misteri abadi tentang seorang fotografer yang pergi mencari konten, namun justru menemukan kebinasaan dunia. Sekarang, setiap kali kalian mendengar suara deburan ombak di kejauhan,
Ingatlah bahwa Bagus sedang mengawasi dari balik air, menunggu siapa lagi yang berani melangkah masuk ke dalam gerbang Gua Langse tanpa rasa hormat.